wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yaqulu Allah ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Shadaqallahul 'azim. Jamaah masjid bil khusus jamaah subuh rahimakumullah azzakumullah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala seraya menyampaikan salam dan salawat senantiasa terlimpah curahkan bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para tabi'in, semoga sampai pula kepada kita yang insyaallah setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita sudah berada di bulan Ramadan, waktu yang kita tunggu-tunggu. Cuman pertanyaannya, benar nggak kita yang nunggu? Ya, saat yang kita ingat-ingat terus. Pertanyaannya, apakah kita termasuk yang mengingat saat-saat yang indah di Ramadan? Hari yang kita nantikan. Pertanyaannya adalah, apa betul kita menantikan hari-hari ini? Bulan yang lama terus kita rindukan. Pertanyaannya adalah, betulkah kita merindukannya? Kalau waktunya yang ditunggu, saat yang terus kita ingat, hari-hari yang kita nantikan dan bulan yang kita rindukan sudah hadir hari ini, sudah datang, sudah bawa banyak sekali fasilitas, ya, sudah bersama dengan kita. Maka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, tentu kita akan, atau orang yang merindukan tersebut, yang menanti tersebut, akan berbuat sesuatu yang sebaik-baiknya. Oleh karena itu, sebagai pengantar di awal, saya mengajak kepada saudara para jamaah sekalian, ya, dengan izin Allah, ada yang nggak sampai ke bulan ini, ada yang nggak sampai usianya ke hari-hari yang luar biasa. Kita yang dengan izin Allah sampai, sudah tiba, tamu agung sudah hadir, jangan sampai kita lengah. Maka sering di awal-awal Nabi mengatakan, ya, rugilah seseorang yang hadir bersamanya Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, talim ini juga bagian dari bagaimana kita mengisi agar hari-hari ini, agar waktu yang sangat luar biasa berharga ini dapat juga bermanfaat di dunia wal akhirah. Di 2 bulan yang lalu kita sudah masuk ke adab pada sesama muslim, diawali dengan harus menyambung silaturahim,
yang kedua sudah diuraikan pula, tidak boleh menyakiti. Dan tema hari ini adalah saling menolong. Ini temanya hari ini. Al-Maidah ayat yang kedua, petikannya adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Menggunakan fi'lul amri, dan tolong menolonglah kalian. Awana yu'awinu, ta'awun, ya, tolong menolonglah. Alal birri wat taqwa, atas kebaikan dan takwa. Syekh Jabir juga menulis ayat ini salah satu dalil syar'i wajibnya tolong menolong di antara sesama muslim. Ya, menolong dalam kebaikan dan takwa. Kalau kita sedikit teduburi ayat ini, ayat kedua di Al-Maidah ini bicara ya tentang wajibnya memenuhi janji-janji, ya, akad-akad, ya, utang-utang. Itu semuanya berhubungan dengan manusia. Ya. Kemudian turun ke bawah sedikit berhubungan dengan haji. Jangan diganggu, jangan disakiti, jangan dihalangi orang yang berhaji itu. Karena haji itu syiar, karena haji itu rukun Islam, karena haji itu perintah Allah, maka ta'awun, harus saling tolong menolong. Boleh jadi kalau kita buka rujukan fatwa bolehnya saling menolong di dalam ta'awun haji, itu ayat ini juga yang dipakai oleh Majelis Ulama. Nah, walaupun teksnya berhubungan dengan haji, tapi haji dan pekerjaan lain itu bagian dari kebaikan yang tidak bisa ditunaikan sendiri. Maka ayatnya selalu walillahi 'alan nasi hajjul bait. Kewajiban berhaji ke Baitullah itu, ya, telah Allah wajibkan, Allah fardukan, man istata'a. Ada syarat man istata'a. Ternyata istita'a itu tidak sendirian, badannya sehat, duitnya ada, tapi tidak mampu. Kenapa? Negaranya lagi kacau, negaranya lagi pandemi, kan nggak bisa berangkat kemarin, ya nggak? Maka kewajiban ini melibatkan banyak pihak, banyak orang, banyak kepentingan. Selalu menggunakan man istata'a ilaihi sabila. Kata pemerintah yang sedang berkuasa, tidak ada haji tahun ini. Mau diapain? Mau sendirian naik pesawat ke sana? Nggak bisa. Kalau kita tarik ke dalam kehidupan kita, begitulah sesungguhnya hidup ini. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan ini untuk menguji ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang terbaik amalnya? Ya. Jadi urusan kehidupan ini amat sangat banyak. Ya. Mari kita sedikit merenungkan, kalau makhluk selain manusia, ya, itu begitu dilahirkan oleh induknya, ya, dia bisa hidup sendirian. Ya. Apa aja dipatuk, apa aja dimakan. Ya, binatang-binatang, hewan-hewan. Walaupun itu juga tidak sempurna, ternyata makhluk-makhluk dan hewan-hewan pun perlu juga bersosialisasi dengan lingkungannya.
Makanya ada segerombolan kambing bareng gitu. Karena kalau dia sendirian terus, itu makan empuk serigala itu. Iya kan? Ular sendirian terus, wah itu. Lewat kampung, orang kampung teriak semua. Ya, dihantam itu ular. Tapi kalau ular bersama dengan ular, manusia yang 5 orang itu mundur. Wah, banyak ini. Biarkan aja, pergi deh semua. Itu makhluk binatang selain manusia. Pada hakikatnya dia pun perlu hidup berjamaah, saling menolong satu sama lain. Apalagi macam itik, nggak bisa dia hidup sendiri. Yang satu ke sana ngikut ke sana, ya kan? Bebek, makanya nggak boleh ngebebek namanya. Kenapa? Karena bebek itu nggak pernah bisa apa? Nggak pernah bisa sendiri. Yang lain belok semua. Jadi makhluk lain pun ternyata nggak bisa sendirian. Apalagi manusia yang disebut dengan makhluk sosial. Dia harus istima, dia harus berjamaah, dia harus bersama. Afwan, misalnya kalau antum sedang menulis dengan satu pulpen, itu untuk mendapatkan pulpen itu coba antum rinci. Berapa orang yang terlibat dengan pulpen yang antum gunakan itu? Kertas yang antum gunakan untuk menulis itu berapa banyak orang yang terlibat? Ya kan? Ada pabriknya ada mesinnya, ada yang menggerakkannya, harus ada bahan bakunya. Sudah selesai di pabrik sampai ke antum enggak? Ada distributornya, ada ya toko penjualnya. Masya Allah banyak sekali, enggak sekedar kemudian kertas tarik tulis, enggak. Segelas air yang kita minum, coba antum teliti, apa bisa langsung antum sendiri itu yang mengusahakannya? Tidak. Sekurang-kurangnya, ya kan? Kalau itu air mineral, wah ini ada yang memprosesnya dari gunung sampai ke sini. Udah sampai di sini, ada yang jualnya. Sampai di rumah pun kita mesti minta bantuan, perlu gelasnya, perlu nuangkannya. Kalau airnya hangat, perlu dihangatkan dulu. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kepada kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalian harus saling tolong menolong di dalam kebaikan dan takwa. Ramadan seluruhnya adalah ibadah. Maka kita wajib saling menolong untuk suksesnya Ramadan. Maka berbahagia nih Pak Haji dan teman-teman tim di masjid. Kenapa? Karena memberikan warna, memberikan fasilitas, memberikan sarana, mengajak untuk suksesnya Ramadan orang lain. Karena Ramadan seluruhnya adalah ibadah. Berarti apa? Kita melaksanakan perintah ini, menolong warga di sini, menolong tetangga kita, menolong keluarga kita agar Ramadannya sukses. Ya. Nah, kita akan coba lihat ya beberapa hadis yang menceritakan bagaimana proses menolong ini demikian merupakan amal saleh yang amat sangat ya besar sekali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kutip riwayat Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Amr ya radhiyallahu anhuma. Akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslim. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, muslim itu bersaudara dengan muslim yang lain. Al-muslimu akhul muslim. Ya, persaudaraan yang diikat oleh akidahnya, yang menghancurkan kesukuan, yang menghancurkan ya kekabilahan, yang menghancurkan
bahasaan, tapi kalau dia sudah muslim, itu adalah saudara kita. Al-muslimu akhul muslim. Lalu Nabi berpesan, la yadhlimuhu. Karenanya janganlah ya kalian mendoliminya, jangan menganiayanya. Ya. Yang kedua, wala yaslimuhu, janganlah mendiamkannya. Cuek aja, biarin aja lah. Ya, tidak boleh menzaliminya. Saya sih nggak berbuat dolim sama dia, tapi kita cuek, tidak punya kepedulian, dilarang juga dalam hadis ini. Ya kan ada orang yang mengatakan yang penting kita nggak ganggu. Ya, kemudian kita tidak mengambil hak dia, tidak zalim sama dia, tapi kita cuek. Apapun yang terjadi kepada muslim tersebut, kita nggak mau tahu, kita berapa sendiri. Tidak boleh ini. Kan itu saudara kita. Sampai dalam hadis ini disebutkan tentang bagaimana pentingnya tolong menolong. Wa man kana fi hajati akhihi, begitu kata Rasulullah. Dan barang siapa memperhatikan keperluan, ya, kepentingan urusan hajat saudaranya, kanallahu fi hajatihi, maka Allah akan memperhatikan, Allah akan menolong, Allah akan membalas, Allah akan memberikan kepentingan dan keperluannya. Siapa yang memperhatikan keperluan, hajat, urusan, kesusahan, masalah muslim yang lain, maka Allah tampil yang akan mengurus urusan kita, yang akan memudahkan urusan kita, yang akan memberikan balasan terhadap urusan-urusan itu. Ya, ini masya Allah, ini hadis ini luar biasa. Jadi tidak kemudian kita menjadi mental yang mental orang yang tidak ikhlas. Kapok saya nolong dia, kenapa? Nggak ada rasa terima kasihnya. Nggak mungkin. Bagi seorang yang muslim yang ikhlas, nggak mungkin dia keluar bahasa itu. Kenapa? Dia mengucapkan terima kasih atau tidak, dia membalas atau tidak, yang akan balas, yang akan bantu, yang akan berikan ya atas amal itu siapa? Allah jawabannya. Ya kan? Begitu jelas. Jadi kanallahu fi hajatihi, Allah yang jamin urusan dia, Allah yang jamin keperluan dia, Allah yang jamin hajat dia. Masya Allah, wah, ini makanya di Ramadan ini luar biasa. Orang kasih buka puasa, itu Allah kasih utuh pahala puasa, betul nggak? Kan tolong dia buka, dikasih. Allah balas dengan apa? Orang itu dapat pahala puasa utuh tanpa harus mengganggu nilai puasa orang yang diberikan tajil itu. Ya. Kemudian kita lanjutkan masih hadis ini. Wa man furija am muslimin qurbatan furijallahu anhu qurbatan min qurbati yaumil qiyamah. Dan barang siapa yang membantu kesulitan, Masya Allah, lebih jelasin lagi di sini. Siapa yang membantu ya melepaskan masalah, ya menyelesaikan masalah seorang muslim, kesulitan seorang muslim, maka Allah akan membantu kesulitannya dari beberapa kesulitan yang dia alami pada hari kiamat. Jadi begitu. Orang yang beramal itu, kalau orang dibantu Pak, orang ditolong,
Kira-kira orang senang apa enggak, Pak? Iya kan? Orang lagi susah, kita tolong, senang dia. Orang enggak susah aja dia punya, terus kita beri hadiah, senang enggak kira-kira? Senang, apalagi orang susah. Kita kirim baju pada saudara, dia juga punya baju itu, senang enggak dia dikasih hadiah sama kita? Senang. Apalagi orang yang kita kasih baju itu, kasih pakaian itu, orang yang nggak punya, dia lebih senang dan bahagia. Kalau dia begitu senang dan dia begitu bahagia, maka sesungguhnya yang bahagia, atau bahasa saya menggunakannya, yang paling bahagia yang nerima atau yang memberi. Sesungguhnya yang paling bahagia itu yang memberi, kalau pakai hadis ini. Kenapa? Karena dia dijamin akan dibebaskan kesulitannya, akan dibebaskan masalahnya, akan dibebaskan berbagai urusan kesulitannya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahagia enggak kita? Bahagia. Kadang-kadang kita suka terjebak ya, gitu. Jadi orang dikasih itu sesungguhnya yang lebih bahagia itu yang memberi gitu sebetulnya. Ya, satu karena dia juga terasa lapang, terasa nikmat. Yang kedua, apalagi kita mendengar penjelasan hadis ini, masya Allah, Allah janjikan kemudahan-kemudahan, ya, yang akan menanggung urusan kesulitan dia pada hari kiamat. Padahal kesulitan di hari kiamat itu tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa melepaskan kesulitan itu. Kenapa? Yaumaddin, pada hari itu yang menguasai siapa? Yang menguasai siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maliki yaumiddin, Malik pada hari itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, la dilla illa dilluh. Gak ada yang bisa memberi sekedar, ya, naungan untuk sekedar terbebas dia dari, ya, dahsyatnya panas matahari yang hanya beberapa kilometer saja. Tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa man satara muslima, ya, dan barang siapa, ini poin yang ketiga itu satar, satara yasturu. Barang siapa yang satara itu menutupi, ya, menutup. Kalau yang ditutup berarti kan aib, ya. Satar muslimah, barang siapa yang menutup aib muslim, satarahullahu yaumal qiyamah, maka Allah akan menutup aib dia, keburukan dia pada hari kiamat. Rawahu Bukhari. Masya Allah nih. Jadi satu, di Al-Maidah ayat 2 begitu jelas perintah kita wajib tolong menolong, ya, dalam urusan kebaikan, ya, karena ada ibadah-ibadah yang tidak bisa dikerjakan sendiri, butuh bantuan orang lain. Contohnya haji, ya. Tapi rasanya juga kalau kita runut, turunkan sedikit setelah haji, puasa butuh orang lain nggak sih kira-kira? Ya kan? Bapak nih yang udah berkeluarga, istrinya lagi pulang dulu, ya kan? Anak ngikut semua, di rumah sendirian, kira-kira gimana Pak rasanya? Buka sendiri, nyiapin makan sahur sendiri, rasanya kira-kira gimana tuh? Serius, nggak enak Pak. Ya kan? Nggak enak. Berarti kan kita perlu dan butuh orang lain. Makan sahur sendirian, larak-lirik, walaupun makanannya enak juga terasa kurang, ada yang kurang bahagia. Tapi kalau bersama, kita makan sahur bareng istri, bareng anak, masya Allah. Ya, jenis makan
sesederhana apapun, tapi sesungguhnya itu bahagia karena bersama dengan keluarga. Ya. Jadi sesungguhnya puasa pun butuh pertolongan orang lain. Apa kita melihat sendiri-sendiri tuh? Waktu kemarin melihat hilal, saya kan pakai dalil. Siapa yang melihat ya sudah puasa gitu. Nggak bisa, semuanya nggak bisa lihat. Perlu bantuan orang lain untuk menentukan apa? Besok tanggal 1 atau bukan? Perlu nggak untuk orang lain? Perlu juga. Ya, karena tidak semua orang bisa melihat hilal itu. Jadi puasa juga butuh orang lain. Ya, Umar radhiyallahu an, ya, waktu beliau sudah menjadi khalifah, itu menyaksikan orang yang menunaikan sholat tarawih itu ya sesuai dengan kehendak masing-masing. Ya, datang sekelompok sholat, sekelompok sholat. Umar kemudian berpikir, lalu bermusyawarah dengan beberapa sahabat besar saat itu. Kata Umar, alangkah nikmatnya kalau sholat itu bareng gitu bersama. Dan sejak itu akhirnya berjamaah. Itulah sholat tarawih. Gitu. Betul Pak, sendirian itu nikmat. Tapi bagi orang-orang tertentu, ya, merupakan sebuah hal yang sangat berat. Bagi yang sudah punya kualitas biasa salat malam tidak terlalu kesulitan, tapi bagi yang belum biasa, maka berjamaah hadir di masjid itu juga saling menolong, memberi semangat. Ya. 1 tahun kita mengalami 1441 Hijriyah tahun yang lalu, tidak menyaksikan semangat orang berangkat begitu diumumkan tanggal 1 Ramadan, sepi semua. Hanya membuka pintu rumah saja, gelar sajadah, itu pun bagi orang yang iman. Bagi orang yang biasa-biasa saja, orang awam, nyetel televisi aja, lihat sinetron aja terus. Nah, ada kesemangat kebersamaan, saling menolong, bersemangat. Besok puasa, keluar semua bapak, ibu, anak remaja, bawa sajadah, bawa kain, berangkat semua menuju masjid. Kelihatan begitu ramai, ada ruh semangat untuk saling menolong, membangkitkan semangat itu. Ya, jadi ternyata juga perlu pertolongan orang lain gitu. Demikian dengan zakat jelas. Ya, sholat, ada sholat khusus sendiri, ada sholat juga yang berjamaah, butuh juga orang lain. Sholat itu wajib menutup aurat. Apa pakaian ini bisa kita penuhi sendiri? Enggak Pak. Pakaian yang saya pakai ini kalau dirunut banyak banget orang yang terlibatnya ini. Seperti itulah, ya. Baik, jadi kita pahami hadis Imam Bukhari tadi, di mana seorang muslim, ya, begitu besar pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia mampu memberikan pertolongan. Dia lebih bahagia, dia lebih bangga, dia lebih nikmat. Kenapa? Karena dia dijamin ditolong oleh Allah. Di hadis yang lain kalimatnya pakai syarat. Wallahu fi aunil abdi. Wallahu di sini bukan wawunya wawu qasam, bukan sumpah. Wah, di sini adalah wawu ataf. Dan Allah Subhanahu wa taala fi aunil abdi. Ya. Dia akan selalu menolong seseorang hamba
Madamal abdu, ini syarat. Madamal abdu, selama hamba itu dama yadumu, selalu dalam keadaan ya menolong saudaranya yang lain. Wallahu fi aunil abd maka al abdu fi auni ahi, selama hamba itu menolong saudaranya. Masya Allah. Jadi berbahagia nih warga Permata Puri 2, ada santri di sini. Nggak ada kelebihan rezeki, bisa berbagi untuk berbuka. Ya Masya Allah. Yang di tempat lain, di saya sementara nggak bisa buka bersama. Jadi ibu-ibu ada yang kurang ini, biasanya kita ngirim makanan ke Masjid Cikarang, enggak gitu. Karena sementara kita masih protokol kesehatan, bukanya jadi di rumah masing-masing. Kalau maksa pengen buka juga kasih ke masjid, paling yang diizinkan kurma sama air saja. Biasanya berbagai hidangan tuh banyak sekali. Ya, ada yang kurang dari ibu-ibu, ya udah duitnya aja kasih, kumpulin gitu ya. Begitu. Bapak dan saudara rahimakumullah. Jadi oleh karena demikian ya, ta'awun ya terhadap kebutuhan saudara kita itu merupakan sesuatu yang amat sangat penting ya, dan sekaligus juga menjadi bukti dari ya bagaimana kesalehan seseorang secara sosial ya. Di Al-Maidah ayat 2 itu di ujungnya ada kalimat yang harus kita amati ketika Allah mengatakan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Nah, ada perintah wattaqullah. Jadi ada hubungannya. Bertakwalah kalian kepada Allah. Ya, innallaha syadidul iqab. Karena Allah amat sangat syadid, amat sangat keras azabnya. Buat siapa? Buat orang yang nggak mau nolong, yang nggak mau membantu, atau membantu tapi alal ismi wal udwan. Kalau hati kita bersih, hati kita bening, akal kita sehat, orang jahat aja tolong menolong untuk bisa melakukan kejahatannya. Coba maling ketika dia mau operasi, sesekali lihat itu tayangan apa itu namanya sergap gitu, itu maling tuh ngintai dulu, itu maling itu yang mau berbuat jahat, dia nggak bisa sendiri, kerjasama sama kelompoknya. Ada yang ditugasin untuk melihat dulu jam berapa rumah ini orangnya keluar, jam berapa satpamnya itu meleng. Mereka saling tolong menolong untuk apa? Untuk berbuat jahat. Nah, syadidul iqab, maka Allah amat sangat keras azabnya untuk orang yang tidak menolong, muslim yang tidak menolong, atau orang yang menolong tapi di dalam kejahatan dan perbuatan dosa. Haram hukumnya wala ta'awanu. Jangan tolong menolong. La di sini la lit tahrim. Al aslu fin nahyi lit tahrim. Asal dasarnya dari larangan itu menunjukkan haramnya. Ya. Maka nauzubillah min dzalik. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang mengingatkan, ada kaum muslimin, ada partai yang mengingatkan kepada pemimpin di negeri ini yang sempat membuat negeri terbesar di bumi ini ya menghalalkan melegalkan apa itu? Minuman keras. Untung usia perpresnya
itu hanya sekitar 1 atau 2 hari keduanya sudah dicabut lagi. Bersyukur kita kepada Allah, ada saudara kita di sana yang mengingatkan. Kalau tidak, Masya Allah, ini jelas syadidul iqab. Quran mengharamkan, ini melegalkan. Ya, kan gitu. Membunuh itu dilarang. Fir'aun justru para prajurit yang berhasil membunuh dinaikin pangkatnya. Paling banyak yang membunuh bayi zaman Fir'aun, maka dia cepat jadi jenderal dia. Ya, sudah jadi jenderal, dia masih banyak berhasil membunuh bayi laki-laki, menjadi orang terdekat Fir'aun. Ya kan itu. Bapak Ibu rahimakumullah, oleh karena demikian, ya, mengapa disebut mukmin itu akhul muslim, al-muslim akhul muslim? Di Al-Hujurat 10 dikatakan innamal mu'minuna ikhwah. Ikhwah itu bahasa Quran. Ya. Dari kata-kata akhun. Ya. Maka masdarnya ikhwatun. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Ikhwah. Fa aslihu, maka ada istilah ta'akhi, mempersaudarakan. Nah, mempersaudarakan yang berhasil itu ketika Rasulullah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum ansar. Muhajirin adalah kaum muslimin yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Kaum ansar adalah penduduk asli di Yathrib atau di Madinah, dipersaudarakan. Dan kita harus sering baca juga tuh sirahnya. Tercatat dalam sejarah bagaimana indahnya persaudaraan antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Ya. Sampai pada batas isar. Isar itu mendahulukan saudaranya walaupun dia perlu dan dia butuh. Ya. Seorang sahabat ketika sudah dipersaudarakan oleh Rasulullah, ya, akhi, ana punya beberapa istri, ya, silakan pilih istri ana yang mana yang antum suka. Sampai seperti itu. Akhi, ana punya beberapa kendaraan, silakan pilih mana kendaraan yang antum suka. Sampai enggak yang seperti itu sekarang? Ya kan? Tapi Salman yang dipersaudarakan dengan seorang Ansar itu tidak begitu orangnya, tidak aji mumpung. Wah, mumpung disuruh nih, tak lihat istri yang mana yang paling cantik. Enggak, dia enggak aji mumpung. Ya kan? Saya punya kendaraan kuda yang bagus. Enggak aji mumpung. Tidak, akhi. Anak minta ditunjukkan saja pasar mana. Berangkat dia ke pasar. Ya kan? Dia langsung jualan di situ. Dan dalam sirah tercatat pasar, komunitas pasar di Madinah yang selama ini dikuasai oleh Yahudi, dalam waktu yang tidak lama, dalam kurang dari 3 bulan, itu pasar sudah dikuasai komoditinya semua oleh kaum muslimin antara muhajirin dan ansar. Mereka saling tolong menolong luar biasa. Ya, begitulah. Sampai ke persoalan ekonomi, persoalan membangun ekonomi, membangun kesejahteraan bersama-sama. Ya. Nah, di hadis masih riwayat Al-Bukhari disebutkan ketika Rasulullah menjelaskan kalimat innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah di antara saudaramu itu, ya. Maka Rasul mengatakan karena al mu'minu lil mu'mini kal bunyan,
yashuddu ba'duhu ba'dha wa syabbaka baina asabi'ih. Ini saya tunjukkan begini. Jadi ketika Rasulullah menyebutkan mukmin dengan mukmin yang lain itu ibarat bangunan, ya, yang saling menguatkan, memperkokoh sebagian dengan sebagian yang lain. Sambil Rasulullah memasukkan jari tangannya ke sela-selanya, begini, ditunjuki seperti ini, sampai kokoh seperti ini. Ini luar biasa, ya. Kalau kaum muslimin sudah masuk kepada akhlak yang ketiga ini dengan sesama yang lainnya, luar biasa. Ini proses ta'akhi, proses mempersaudarakannya sukses, ya. Bukan hanya persaudaraan atas dasar oh sama-sama bisnis, oh sama-sama bekerja di situ, oh sama-sama sekolah di situ, oh sama-sama merantau. Bukan persaudaraan atas itu, tapi persaudaraan betul-betul di atas, ya, ikhwah, ya, atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh karena itu, ya, kita harus senantiasa mampu untuk terus belajar bagaimana kita bisa saling tolong menolong di dalam ketakwaan, di dalam kebaikan dan takwa. Ya, para santri itu yang bangun duluan satu orang, ya, muslimnya bangun duluan, bangun ini satu-satu. Kalau di pondokan seperti itu saling tolong menolong dan dia bergantian. Jangan satu orang dua terus yang piket, besok gantian. Hari ini Ahmad, besok Umar, berikutnya Usman, terus bergantian. Jadi merasakan, ya, seperti itu. Itu ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya. Kecuali di masjid kalau ya, di masjid biasa siapa paling duluan ini? Oh, Masya Allah. Ya, khadimul haramain. Nah, jadi gelarnya raja di Saudi itu khadimul haramain. Ya. Pelayan, dua pelayan tanah suci. Khadim itu yang melayani, yang membantu. Itu menjadi gelar raja, khadimul haramain, khadimul masjid. Nah, jadi untuk para marbot itu khadimul masjid, ya, yang menjadi pelayan di masjid. Masya Allah. Nah, sekarang ini materi kita satu saja, bagaimana kita saling tolong menolong. Kutipan akhir saya ingin membacakan hadis yang agak panjang, tapi ini menjadi pendorong bagi kita untuk terus, ya, belajar dan belajar agar akhlak ini menjadi ruh dalam diri kita. Hadis yang ketiga yang saya bacakan dari sahabat Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, baginda Nabi SAW bersabda, man naffasa, ya, an mu'minin qurbatan min qurabid dunya naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melapangkan, naffasa inaffisu, bernapas, melegakan, melapangkan. Barang siapa yang melapangkan, ya, kesusahan seorang muslim dari kesusahan dunia. Kesusahan dunia kan banyak. Urusan pekerjaan, urusan duit, urusan materi, urusan macam-macam lah, urusan dunia banyak. Ya. Siapa yang melapangkan kesusahan seorang muslim dari urusan-urusan dunia, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan melapangkan dari kesusahan-kesusahan dia di hari kiamat. Di sini gunakan kata-kata nafasa, ya, bernapas, ya, biar lega seperti apa, ya. Maka sampai urusan seperti ini bagaimana supaya lega, kan nggak boleh tuh
Pernah juga dibahas di masjid ini dulu. Ya, kebetulan kalau di sini kan rumahnya memang sudah tertata ya. Kalau kita rumah di lingkungan-lingkungan tertentu yang belum tertata rapi itu harus hati-hati. Kita mau tutup full habis, ternyata ada jendela orang di situ, jadi nggak bisa kena matahari oleh rumah kita. Ini hati-hati nih. Kalau dia tidak komunikasikan, kenapa? Menutup napas dia jadi nggak kena sinar matahari rumahnya karena terhalang oleh tembok kita. Nah ini luar biasa nih. Ya, para imam itu kita mencatat sedemikian sangat luar biasa berhati-hati untuk persoalan-persoalan dunia, karena persoalan itu akan akhirnya dihitung, disidang, diadili di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, waman yassara. Nah, ini bahasnya lebih jelas lagi. Waman yassara ala mu'sirin yassarahu Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dua disebut di sini mah. Yang kedua, barang siapa yassara memudahkan, meringankan kesulitan seseorang, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memudahkan kesulitan dia dua, di dunia dan di akhirat. Kalau disebut dunia dan akhirat, kita nolong orang, maka kita akan ditolong di dunia juga dan di akhirat juga. Kita bantu orang, maka kita akan dibantu di dunia juga, di akhirat juga. Hebat nggak? Kita nolongin sekali, tapi kita dibahas dua kali, dunia dan akhirat. Ya, ini memberikan kemudahan ya kepada kesulitan orang lain, maka dia akan diberikan kemudahan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Wa man satara muslima satarahu fid dunya wal akhirah. Dua juga dalam hadis ini. Barang siapa yang menutupi aib muslim, maka Allah akan menutupinya, satarahullahu fid dunya, disebut di dunia juga di sini. Wa fil akhirah, dan di akhirat. Yang menutupi aib muslim, maka aibnya akan Allah tutup dunia dan akhirat pula. Dua di sini mah, ya, dunia dan akhirat pula. Kemudian wallahu fi aunil abd, yang tadi saya sebutkan di atas, dan Allah pasti berada dalam ya menolong seseorang, maka al abdu fi auni akhi, selama orang itu mau menolong saudaranya yang lain. Masya Allah. Jadi Allah menyebutkan, Rasulullah menyebutkan dalam hadis ini, di mana Allah itu berada dalam posisi pasti menolong seseorang selama, nah ini syarat, orang itu menolong saudaranya. Persis seperti hadis yang menyebutkan ya, innani ingdzadhanni abdi, sesungguhnya aku, kata Allah dalam hadis kursi, bersama dengan prasangka hambaku. Ya, maka jangan sekali-kali punya prasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus senantiasa berprasangka yang husnuzon, yang baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya tidak lulus? Ya, harus prasangka baik. Ada rencana Allah yang lebih baik. Ya, kenapa saya nggak diterima di sini? Ada rencana Allah. Kenapa saya ditolak sama ini? Ada rencana Allah. Ya, ada orang cerita, saya ditolak. Waduh, uring-uringan segala macam. Sabar, ada rencana Allah. Berarti Allah akan kasih. Orang itu nggak cocok buat antum. Ya, Allah akan kasih yang lebih baik buat antum. Yang penting antum harus senantiasa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup ya. Silakan kalau ada ini, tinggal 5 menit lagi. Ya. Ya, bagi jemaah yang bertanya, ya masih ada sekitar 10 menit sebelum kita salat sunnah. Ya, silakan. Dengan perlahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, itu aja. Masya Allah. Hukum orang berpuasa tapi dia makan minum riba, begitu? Masih melakukan riba. Hukum puasanya secara fikih sah. Ya, kan saum itu apa? Al-imsaku anil akli wasyurbi wal jima'i minal fajri ila ghurubi syamsi. Menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak bergaul dengan istri dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu secara fikih sahnya, puasanya tetap sah. Tetapi karena dia melakukan perbuatan dosa, riba itu dosa. Ya. Masuklah dalam hadis yang kedua. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apapun kecuali haus dan lapar saja. Pernah merasa capek, pernah merasa lelah, pernah merasa ngantuk, tidak dapat pahala apa-apa. Ya. Makanya dalam hadis ini disebutkan, idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab. Jika seseorang sedang berpuasa tidak boleh berbuat repas, berkata kotor. Wala yaskhab, dan tidak boleh berbuat jahat, bertengkar. Ya. Wa insyabahu ahadun, kalau ada yang mencela, memaki, qatalahu, wah itu bahasa hadis, atau ngajak berantem, ngajak perang gitu. Bahasanya qatalahu, ngajak perang. Apa sikap seorang yang berpuasa? Ya kan? Fakul inni saimun, maaf, saya nggak mau perang sekarang, saya nggak mau berantem sekarang. Kenapa? Cemen ya? Bukan, saya sedang puasa. Begitu. Jadi dosa yang lain pun harus kita hindari supaya apa? Supaya bukan hanya sah puasanya secara fikih, tapi kita juga mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi harus berusaha sama-sama kita hindari. Ya. Begitu, Pak, jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, satu lagi. Santri. Ya, betul, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum Ustaz. Ayyakum. Nama saya Yudi. Saya ingin bertanya perihal bahwa setiap muslim itu harus saling menolong. Jadi ada situasi di mana dulu semasa kuliah saya ngerasa bosan untuk tolong-menolong. Bosannya itu bukan karena bosan untuk berbuat kebaikan, tapi misalnya gini, pada saat pembuatan skripsi kemarin kita sering sekali membantu orang yang kesulitan untuk membuat skripsi. Ustaz tadi bilang bahwa kita itu harus peduli dengan bisnis urusan orang lain, dengan urusan orang lain. Nah, tapi terkadang saya merasa saya nggak mau nolong dia karena dianya aja nggak mau nolong dirinya sendiri gitu. Jadi dia nggak peduli sama dirinya sendiri, ngapain kita peduli sama dia gitu kan? Wasting time, sangat membuang waktu menurut saya pada saat itu. Nah, di sisi lain juga dengan saya tidak menolong dia, justru itu yang saya pahami bahwa itulah pertolongan dari saya. Supaya dia itu bisa sedikit memotivasi dirinya sendiri, kemudian tidak juga menggantungkan dirinya sama orang lain, hingga saya tidak menolong lagi. Karena ketika kita tolong, dia juga acuh gitu, sehingga kita ya udah berhenti tolong dia, dan berhenti tolong itu ya menurut saya pribadi pada saat itu adalah pertolongan terbaik saya gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana tanggapan Ustaz atau mungkin tanggapan Islam terkait sikap saya ini kepada teman-teman pada saat itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya pengalaman ya. Masya Allah. Oh sekali rahimakumullah. Satu hal yang tadi saya garis bawahi di awal,
ya, kita tidak cuek terhadap urusan muslim, tidak boleh berlepas diri. Ya, dari sisi ini tentang kewajiban kita harusnya menolong. Lalu kemudian analisa atau pikiran atau ijtihad. Ya, seseorang mengatakan dia kalau ditolong kebiasaan dia begitu terus, gitu. Nah, di sini itu sebagai analisa saja. Kita perlu namanya latihan. Ya, kalau dalam bahasa itu piket gantian dong semuanya. Bisa nggak dia dikasih piket? Jangan cuma dibangunin terus. Kalau waktu dia yang bangunin orang lain, itu namanya pemberian tanggung jawab secara bergiliran, agar dia juga punya kepedulian untuk bangun orang lain. Nggak dia sendiri yang bangun, tapi dia punya tanggung jawab untuk membangunkan orang lain. Ya, boleh jadi itu adalah suuzon kita kepada orang itu, mengatakan dia kalau ditolong makin tidak benar. Itu bisa jadi prasangka kita yang belum tentu benar. Ya, kalau benar prasangka itu sebagai ikhtiar kita, ya mungkin dapat pahala. Tapi kalau salah, ya kan, ya mudah-mudahan Allah mengampuni. Itu samanya prasangka, masih sifatnya prasangka. Walaupun hukum akhirnya nanti akan dihukumi dengan yang dohir-dohir saja. Dohirnya gimana ketika dia tolong? Ketika kita tolong, jadi bagus kok. Jadi berangkat ke masjid kok, jadi selesai urusannya. Ya berarti pertolongan kita itu ada manfaatnya. Lalu kemudian udah kita biarkan saja. Ternyata ketika kita biarkan dia makin berantakan, dia makin hancur, dia makin tidak jelas, berarti kita punya kontribusi juga menghancurkan dan membuat dia seperti itu. Ya. Jadi kembali kepada hal yang utama adalah, ya, jangankan untuk persoalan analisa yang seperti itu. Kepada orang yang nyata-nyata zalim, Nabi mengatakan unsur akhaka zaliman aw madluman. Sahabat bertanya, kalau saya menolong orang yang dizalimi, saya paham dia sakit, saya tolong, saya obati. Dia kekurangan, dia dihancurkan, kita tolong, kita bangun. Tapi bagaimana caranya menolong orang yang zalim? Kata Nabi, cegah kezalimannya. Itu juga menolong. Jadi yang dizalimi kita tolong, orang yang berbuat zalim pun kita tolong. Begitulah dalam syariat. Jadi perlu lebih detail yang antum ceritakan tadi analisanya, tapi yang jelas kita tidak bisa berlepas diri dari kewajiban kepada sesama muslim. Apa itu? Yaitu kewajiban untuk saling tolong menolong. Dimulai dari mana? Ya, tapi memperhatikan. Kalau rukun uhuwah ini nggak dibahas tadi ya. Rukun uhuwah itu kan ada beberapa. Salah satunya udah ta'aruf dulu nggak, bagaimana pribadi dia, perilaku dia, adat budayanya. Kemudian tafahum. Kemudian baru ta'awun. Ya, bisa jadi kita belum tahu, belum paham tentang kebiasaan-kebiasaan atau hal-hal yang menyangkut dengan karakter-karakter orang tersebut, sehingga kita mengambil kesimpulan, dia mah jangan dibantu, bantu malah seperti itu. Nah, bisa jadi analisa kita yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Itu. Kiranya kita cukupkan untuk talim pagi ini. Pak Haji ada ngomong? Nggak ada. Kita ucapkan jazakallahu khair pada Ustaz yang telah menyampaikan pemaparan tadi tentang tahun. Semoga dengan penjelasan ini dapat bisa lebih buat kita lebih bersemangat lagi dalam membantu saudara-saudara kita, sehingga persatuan terutama di lingkungan kita, terutama di umat Islam juga dapat tetap terjaga. Amin. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.